Sip. Ya, nggak salaman, ya, kita jadi lebih merasa lebih ringan ngejalanin hidup ya. Nggak terlalu mengejar dunia. Ya udah, yang sekarang yang saya jalankan adalah kita kejar akhirat biar dunia ngikut kita. Kadang kalau kita kejar dunia nggak dapat, akhirat juga nggak dapat. Itu yang kita khawatirkan kan. Kayak kita jangan kejar bayangan, karena kita nggak pernah dapat. Kita kejar cahayanya, maka bayangan akan ikutin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang langit kali ini namanya Harap Dutohar atau lebih dikenal dengan panggilan Bedu. Cepet, ya. Nanti ketinggalan pesawat, ayo. Tinggal minta diinfus ini, Pak. Komedian yang dulunya tergabung dalam grup lawak Cagur ini sekarang memilih jalur yang berbeda dari sebelumnya. Ia masih tetap tampil di depan banyak mata, masih dengan sentilan-sentilan komedi, tapi sambil membawakan acara tausiah yang syarat akan nilai agama dan pesan tauhid. Sama seru, lucu, rame, dan enak sekali. Juang Langit di akhir tahun 2025, Bedu harus menghadapi kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan Irma Kartika Anggraini. Semenjak bercerai, Bedu harus berpisah dari ketiga anaknya. Rumah yang dulu menjadi tempat mereka berteduh sudah dijual untuk melunasi hutang yang ada, dan sisa hasil penjualannya diberikan kepada sang istri. Namun begitu, sebagai seorang ayah, Bedu tetap bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya. Bahkan tak jarang anak-anaknya pun sering menginap di rumah Bedu. Tapi jujur saya ngelihat Abang Bedu itu tidak ada raut wajah sedih sama sekali, atau memang sudah ada di titik ikhlas kah? Kan kita sebetulnya hidup tidak boleh berkeluh kesah ya. Kita juga jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bayangin apa yang sudah kita nikmatin dari Allah itu udah lebih dari ujian yang dikasih sama kita. Kenapa? Karena dalam kalimat yang Allah sampaikan di Al-Quran, di firman-Nya, Allah tuh hanya memberi sedikit ujian. Kurang bersyukur apa kita sebagai hamba-Nya Allah? Betapa besar kasih sayang dan rahmat-Nya Allah tuh. Udah. Hey. Pejuang Langit, jauh sebelum perceraian dan naik turunnya ekonomi Bedu, ada ujian besar yang ia hadapi. Namun, ia meresponnya dengan tidak baik dan berujunglah penyesalan seumur hidup. Teman-teman menganggap saya itu tidak disiplin, padahal tidak ada hal-hal yang perlu diperdebatkan masalah kedisiplinan. Tapi ternyata selidik, ini adalah permintaan orang yang dianggap sama mereka, yang punya power di Cagur untuk mengeluarkan saya. Kehilangan grup lawak ya. Dikeluarkan dari grup yang membesarkan namanya menjadi ujian besar bagi Bedu. Nggak pernah terpikirkan saat itu bahwa tim yang diisi oleh teman-temannya sesama rekan guru ini hanya seumur jagung. Padahal kala itu nama Cagur sedang bersinar, dan dari grup lawak ini juga Bedu menjadi tulang punggung keluarga menggantungkan hidup keluarganya. Aku sempat marah sama teman-teman awalnya ya. Kok begini? Kan ini perjuangan kita lah. Dia yang harusnya kerja sama kita. Dia itu mitra kita. Dia itu bukan pembeli kita. Dia itu bekerja untuk kita. Kenapa kalian takut banget sih? Rasa down, marah, dan merasa tidak adil berkecamuk dalam hati Bedu. Pelawak kelahiran 79 ini merasa hilang arah. Angan yang sedang dibangun seketika runtuh karena masalah salah paham. Almarhumah ibu saya itu sampai saya menyesal. Seumur hidup sampai sekarang saya masih menyesal. Pada saat keluar dari Cagur saya merasa, aduh, pasti saya udah gak bisa lagi kirim uang buat orang tua. Dengan wajah suntuk pulang ke rumah, ibu melihat, tahu anaknya ada masalah. Tapi saya nggak mau cerita. Tapi ibu maksa cerita. Akhirnya saya mohon maaf, ya Allah saya istighfar apa sekarang. Iya, dia tanya, Har kamu kenapa? Kan nama saya Harap juga. Har kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kenapa Har? Nggak apa-apa. Kenapa Har? Nggak apa-apa. Teriak astagfirullah, istighfar, tutup pintu kamar. Penyesalan sampai sekarang tuh membentak orang untuk membentak ibu. Ya, saya merasa dosa besar. Saya merasa selalu berdoa semoga ibu saya memaafkan saya. Ini yang selalu saya
ingat terus saya nggak pernah bisa lepas dari dosa ini gitu. Saya ngerasa maafin Har ya Mas selalu, makanya saya selalu ketika ziarah selalu minta maaf seperti itu, khawatir ini menjadi ganjalan saya untuk ntar masuk surga Allah. Ledakan emosi saat itu menjadi puncak kemarahan bagi Bedu. Namun momen inilah yang menjadi penyesalan terbesar bagi seorang anak seperti Bedu. Bedu selalu ingat sebuah kisah seorang ahli ibadah yang masuk neraka karena berpura-pura tidur ketika mendengarkan langkah kaki ibunya mendekat ke kamarnya. Sang ahli ibadah enggan untuk dimintai tolong oleh sang ibu. Sikap yang mungkin kecil di mata manusia ini ternyata berat ganjarannya di mata Allah. Hingga akhirnya sang ahli ibadah masuk neraka. Namun karena sang ahli ibadah ini ikhlas dengan ketetapan Allah, maka Allah turunkan rahmatnya dan memasukkannya ke dalam surga. Masya Allah. Karena masalah seperti itu mengajak dia masuk surga, bakal dia padahal dia ahli ibadah. Bagaimana saya yang membentang orang tua saya, ibu saya. Setiap hari saya selalu bertobat, minta penyesalan, ya Allah maafkan saya untuk dosa yang satu ini dan juga dosa-dosa yang lain gitu. Lihat wajah ibu saya tuh, kalau saya ingat, saya khawatir ini menjadi ganjalan saya untuk kelak jika saya ditakdirkan masuk surga. Ini menjadi ganjalannya. Di balik kesalahan Bedu, ada satu hal yang membuat hatinya lega, yakni 1 tahun sebelum kepergian sang ibunda, Bedu berhasil menghajikan Mama Sri. Di saat tubuh sang ibunda sudah cukup sulit, Bedu memohon-mohon pada dokter agar memberikan surat keterangan sehat dan mampu berhaji. Masya Allah. Pejuang langit setelah kepergian sang ibunda pada tahun 2009, ada permintaan tulus yang selalu terlantun dari lidah Bedu setelah sholat. Ma, Har minta maaf sekali, Har minta maaf ya Ma ya. Ridoin, maafin dosa-dosa Har, maafin kesalahan Har. Minta sama Allah tolong ridoin Har Ma, biar Allah ridho sama apa yang. Ujian hidup Bedu tak berhenti sampai di situ. Jatuh bangun yang rasanya seperti naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Ada masa puncak, ada fase terjun bebas yang menguras tenaga dan harga diri. Tapi satu hal yang tak pernah benar-benar hilang, kemauannya untuk tetap bertahan. Pada saat saya kuliah, saya masih merintis, tinggal di kampus, gabung sama Cagur, naik, ya kan, dikenal orang, alhamdulillah perekonomian baik, keluar dari Cagur, turun lagi, nyungsep, dari nol lagi, kuliah lagi, lanjut lagi, alhamdulillah bisa punya rumah, punya mobil mewah, rumah mewah, segala macam, alhamdulillah, naik, ceplok, turun lagi, covid, cerai, rumah jual, mobil jual, akhirnya saya bersyukur, saya sudah di posisi yang paling rendah, jadi udah nggak ada lagi orang yang bisa merendahkan saya. Paket panas ayamnya 2 dong. Saat harus berpisah dengan sang istri, Bedu tak pernah menganggap itu alasan untuk melepaskan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Justru di tengah situasi yang berat, ia berusaha tetap berdiri sebagai sandaran bagi anak-anaknya. Meskipun tidak mudah, ia masih berjuang menafkahi keluarga dengan kemampuan terbaiknya. Bagi Bedu, perpisahan mungkin mengubah status hubungan, tapi tidak pernah mengurangi rasa cinta dan kewajibannya sebagai seorang ayah. Pejuang langit saat di masa terendah, ada amalan-amalan yang Bedu lakukan untuk dipermudah melaluinya. Ya, istighfar, mohon ampun yang pasti ya. Karena kalau kita istighfar, insya Allah Allah akan buka pintu rezeki buat kita. Dan kita terhapus dari dosa-dosanya. Ya kemudian ya zikir, salawat. Habis sholat Jumat, ya Allah saya minta, saya pulang, saya naik motor ya Allah. Hujan deras banget, saya harus ketemu anak saya, jadi saya anak-anak saya lagi sakit. Saya harus pulang naik motor. Izinkan, hamba sadar ini kehendakmu menurunkan hujan, tapi izinkan redakan hujan ini sementara aja. 1 menit saya hitung sambil zikir, astagfirullahaladzim, 1 menit hujan reda. Setelah banyak perjalanan hidup, ada harapan kecil yang sedang Bedu usahakan saat ini. Ada rencana cari pengganti? Saya bocorin kayak, saya mau ke pesantren semua cari calon istri. Ini beneran serius. Saya jadi dalam waktu besok mungkin ya, setelah rekaman ini diambil nih ya,
Saya berencana besok mau ziarah ke makam bapak ibu saya. Kemudian saya mau ketemu sama guru saya mau diajak ke salah satu pesantren di kiainya dia di Cirebon. Saya mau dicarikan calon istri. Semoga dapat yang soleha. Amin, amin, amin. Pejuang langit, dari Bedu kita belajar bahwa hidup pastinya akan hadir ujian beserta berkahnya. Apa yang menjadi respons terhadap masalah dan kenikmatan itulah yang menentukan posisi kita di mata Allah. Ini akan saya lipat, ya. Oke, Anda mau pilih ini atau yang di kantong saya? Yang di kantong. Jangan, komandan. Masih dengan keceriaannya, Bedu juga sering mengundang gelak tawa dari para jamaah. Celutukan dan ekspresi wajah yang lucu membuat suasana tausiah menjadi lebih cair dan menyenangkan. Makasih ya Bu ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makasih Bu Datu. Makasih Bu ya. Nih, jangan. Aduh, makasih. Tapi kalau untuk keseharian Bang Bedu memang seceria ini atau bagaimana? Ya, saya memang harus ceria karena ceria, bahagia itu saya ingin itu tertular kepada orang-orang yang ada di sekeliling saya. Bukan dibuat-buat, tapi memang kita harus seperti itu. 2, 3, gedung kosong, ada sampah untuk bikin gondrong. Oh, kamu pantun. Wah, Cakep. Pejuang langit, dibalik sosoknya yang ramah dan humoris, itulah wajah profesional Bedu hari ini. Tetap menghibur, tapi dengan arah hidup yang lebih teduh. Ia tampak berubah, hijrahnya tidak datang lewat mimpi ataupun teguran yang dramatis, melainkan kesadaran yang tumbuh pelan sejak masa pandemi. Tepat saat usianya menginjak 40 tahun, ia teringat kalau masa 40 tahun itu sakral. Di usia itu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, sebuah usia yang dalam Islam sering disebut sebagai masa kematangan jiwa. Allah Ta'ala berfirman, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Dari sanalah Bedu merasa ini saatnya bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Di usia itu, ia lebih fokus untuk mensyukuri nikmat, memperbaiki amal, dan menyiapkan kebaikan untuk generasi setelahnya. Jadi kegiatan sekarang memang lebih milih jadi host dakwah. Terus kalau misalnya ada tawaran untuk komedi masih ngambil atau bagaimana? Ini sebenarnya salah satu doa Bedu yang alhamdulillah dijabah sama Allah. Bedu pengen punya program yang ada nilai dakwahnya, terus juga sekaligus ada nilai hiburannya, dan setiap hari kalau bisa. Dan alhamdulillah. Niatan Bedu untuk berhijrah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dipertemukan dengan pekerjaan yang memberikan banyak berkah dan nilai syiar. Masya Allah. Pejuang langit, melalui pekerjaannya sebagai pembawa acara dakwah, Bedu kerap bertemu dengan para guru. Salah satunya adalah Ustadz Abi Gifran yang mendalami ilmu akhlak dan masalah rumah tangga. Baru-baru ini dapat konflik ya, begitu luar biasa. Abi cuma ingatkan sama beliau, sholat. Selesai sholat, berdoa sama Allah, minta yang terbaik. Alhamdulillahnya, semua itu dia lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang penting, bertawakal dengan apapun ujian. Pejuang langit, meskipun sekarang Bedu lebih sering ikut kajian dan ngisi acara dakwah, ia juga masih menerima panggilan sebagai komedian. Namun itu semua disaring agar tidak membuat imannya turun anjlok. Berawal dari ranah seniman yang sekarang masuk dunia dakwah, Bedu merasakan betul tantangan yang besar. Dengan modal tekad kuat, semuanya Bedu jalani dengan perlahan. Yang berubah adalah jadi semakin berat ya. Kita jadi semakin banyak tahu tentang hukum-hukum, tentang kewajiban-kewajiban, tentang larangan-larangan. Jadi semakin banyak tahu, jadi semakin berat. Kenapa berat?
Bahayanya kalau kita sudah tahu kewajiban kita nggak jalankan, dosa. Pejuang Langit pelan-pelan Bedu makin memahami pesan dari agama bahwa ikut menebar dakwah harus dimulai dari diri sendiri. Kalau tidak, resikonya tidak ringan di mata Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang hanya bicara dan menyampaikan kebaikan kepada orang lain, sementara dirinya tidak melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan." Itulah mengapa kalau dulu selama menjadi komedian, Bedu nggak pernah memikirkan dampak dari ucapan sehingga sering kali hilaf. Kini ia makin berhati-hati untuk selalu menjaga lisannya. Sebetulnya ini adalah bagian dari harapan Bedu untuk bisa istiqomah. Karena istiqomah itu berat ya, berat banget. Karena bagaimana kita bisa istiqomah, kan istiqomah itu kan istri tiga kompak semua. Emang berat kalau gitu, Bang. Kalau itu berat beneran. Istiqomah ini juga berat beneran. Karena bagaimana caranya supaya kita tuh benar-benar keimanan kita tuh stabil. Ya walaupun naik, walaupun turun juga turunnya nggak jauh-jauh amat gitu kan. Sebagai seorang komedian, Bedu sadar masih perlu banyak belajar ilmu agama. Dan memilih lingkungan pertemanan dan pekerjaan menjadi cara untuk memudahkan Bedu meraih istiqomah. Berkawan dengan orang soleh menuntun jalan hidup Bedu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga semakin rutin melakukan amalan untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Zikir, sholawat, umum pada umumnya sebenarnya. Karena supaya hati kita lebih tenang dan minimal lisan kita terbiasa untuk mengucap kata-kata yang baik. Saya minta sama Allah dibersihkan dari segala bentuk penyakit jasmani maupun rohani, iri, dengki, hasad, semuanya. Kesadaran untuk berubah itu tumbuh pelan-pelan. Dimulai saat ia dihantam ujian bertubi-tubi setelah masa pandemi COVID. Di titik itulah ia banyak merenung, bukan sekadar tentang karir atau kehidupan, tapi tentang arah hidupnya sendiri. Jadi merasa lebih ringan ngejalanin hidup ya. Nggak terlalu mengejar dunia. Ya udah, yang sekarang yang saya jalankan adalah kita kejar akhirat biar dunia ngikut kita. Kadang kalau kita kejar dunia nggak dapat, akhirat juga nggak dapat. Itu yang kita khawatirkan kan. Kayak kita jangan kejar bayangan karena kita nggak pernah dapat. Kita kejar cahayanya, maka bayangan akan ikutin kita. Sejak saat itulah ia mulai berproses. Bedu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, mengikuti berbagai kajian, duduk belajar dari para guru dan kiai, membuka lembar demi lembar pemahaman yang dulu mungkin terasa jauh. Prosesnya tidak instan, tapi justru disitulah keindahannya. Ada jatuh bangun, ada air mata, ada harapan yang tumbuh. Ini salah satu kebiasaan positif yang kerap Abang lakukan. Keberkahan apa yang Abang pengen jemput sebenarnya? Sedekah itu kan bisa banyak cara, ya kan? Ya kalau kita lagi dikasih kesempitan, nggak punya materi, nggak punya harta, nggak punya uang, bisa banyak berbagi kebahagiaan, membuat orang tersenyum, membuat orang bahagia, senang, itu kan juga sedekah. Ya ini kalau lihat nilainya nggak seberapa lah ya, paling satu bungkus berapa, tapi mereka sudah senang, bahagia. Pulang Jumatan dapat makanan, dek sini dek, nah nih mbak, nih Maci, nah nih tuh, panggil teman-teman yang belum ya. Sedekah itu amalan yang paling mudah dan paling luas ilmunya.